Ya, saya pikir pertarungan politiknya tentu juga besar ya. Kubu pemerintah berupaya mendekati oposisi baik secara fraksi maupun personal. Dan bagi saya memang ada indikasi partai oposisi belum sungguh-sungguh, tapi bukan berarti mereka tidak mempersiapkan ya. Karena kan ada kebutuhan untuk menyatakan tertulis sehingga nanti baru akan diajukan. Kalau dilihat sebenarnya soal usul sudah terpenuhi karena teman-teman seperti beberapa masyarakat sipil sudah bersama-sama mengajak fraksi-fraksi oposisi untuk berdiskusi dan sudah mendapatkan lebih dari 25 tanda tangan. Artinya ini tinggal diajukan saja, dan kemarin kan itu pembukaan masa reses ya, jadi suasananya masih bisa dilihat begitu, tetapi soal keseriusan sepertinya sudah terpenuhi syarat untuk mengusulkan hak angket. Pemirsa, pengajuan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 belum juga bergulir di parlemen yang telah memulai kembali masa persidangan usai reses dan juga pemilu. PDI Perjuangan dan kubu Paslon 03 Ganjar Mahfud sebagai partai yang pertama menyuarakan opsi ini pun belum mengambil tindakan. Inisiatif pengusutan pelanggaran pemilu justru muncul dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang akan membentuk panitia khusus atau pansus kecurangan pemilu 2024. Hal itu disuarakan para anggota DPD RI dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara 5, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Dan sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti. Mengapa kemudian PDI Perjuangan terkesan galau? Mengapa justru muncul dari DPD? Apakah berdampak? Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi, Mas Ferry. Iya, Mas. Baik, Mas Ferry, langsung saja ini ada inisiatif dari DPD RI untuk kemudian bisa menggolkan atau menggulirkan hak angket. Tapi PDI Perjuangan sebagai partai yang kemudian mengusulkan atau inisiatornya, apakah Anda melihat lambat panasnya begitu, Mas Ferry? Ya, secara prinsip konstitusional tidak ada salahnya juga partai kemudian tidak perlu mengeluarkan tenaga besar-besaran dalam hak angket sepanjang usul hak angket dipenuhi, yaitu terpenuhnya 25 tanda tangan dari lebih dari satu fraksi, artinya minimal 2 fraksi, dan disampaikan secara tertulis apa saja yang mau diangket gitu ya. Nanti kebutuhan terhadap kursi PDIP dan lain-lain itu bisa dilakukan ketika paripurna meresmikan pansus angket. Jadi menurut saya tidak harus juga jor-joran partai koalisi oposisi mengeluarkan tenaga sepanjang PDIP berkomitmen untuk meloloskan hak angket dan memastikan proses penyelenggaraan pemilu yang curang itu bisa diungkap melalui hak angket. Baik. Begitu, Mas. Tapi Mas Ferry, ada juga sentimen yang menyatakan bahwa ini kan wacana hak angket sudah digulirkan bahkan lebih dari 1 pekan. Beberapa waktu terakhir ini sudah nyaring disuarakan, tapi kemudian aksi nyatanya belum terlihat. Apakah kalau Mas Ferry sendiri melihatnya ini belum ditunjukkan dengan langkah yang serius begitu, Mas Ferry? Ya, saya pikir pertarungan politiknya tentu juga besar ya. Kubu pemerintah berupaya mendekati oposisi baik secara fraksi maupun personal. Dan bagi saya memang ada indikasi partai oposisi belum sungguh-sungguh, tapi bukan berarti mereka tidak mempersiapkan ya. Karena kan ada kebutuhan untuk menyatakan tertulis sehingga nanti baru akan diajukan. Kalau dilihat sebenarnya soal usul sudah terpenuhi karena teman-teman seperti beberapa masyarakat sipil sudah bersama-sama mengajak fraksi-fraksi oposisi untuk berdiskusi dan sudah mendapatkan lebih dari 25 tanda tangan. Artinya ini tinggal diajukan saja,
Dan kemarin kan itu pembukaan masa reses ya, jadi suasananya masih bisa dilihat begitu, tetapi soal keseriusan sepertinya sudah terpenuhi syarat untuk mengusulkan hak angket. Baik, Mas Ferry, yang juga menarik adalah ada pernyataan sikap juga yang ditujukan atau diinisiasi oleh DPD RI. Kalau menurut Mas Ferry sendiri, ini bagaimana, sesignifikan apa pengaruhnya untuk bisa menggulirkan hak angket yang disuarakan oleh teman-teman di DPD RI? Ya, secara konstitusional pasal 22D menghendaki dan memberikan hak kepada DPD melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu yang berbasis kepada undang-undang, maka sudah cocok itu sebagai hak pengawasan penyelenggaraan undang-undang oleh DPD. Apalagi kalau dikaitkan dengan proses penyelenggaraan pemilu yang curang, terutama dalam isu spesifik ya soal pemekaran wilayah. Apakah pemekaran wilayah Papua bagian dari rencana kecurangan yang disetting oleh kekuasaan untuk melakukan kecurangan pemilu? Di sana itu adalah ruang besar bagi DPD untuk melakukan pengawasan. Bahkan penggunaan dana desa dan gentong babi juga bisa menjadi hak pengawasan DPD dalam mengawasi penyelenggaraan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pemilu dan penyimpangan anggaran dana desa dan bansos sebagai bentuk gentong babi yang diharamkan dalam dunia politik dan demokrasi, tidak hanya di Indonesia yang dilarang, tetapi di berbagai negara di belahan dunia, bahwa penggunaan dana insentif seperti bansos, BLT dan lain-lain yang kita sebut sebagai gentong babi itu adalah sesuatu yang tidak fair dalam penyelenggaraan pemilu dan bisa diawasi oleh DPD. Mas Ferry, kalau kemudian DPD bentuk pansus kecurangan pemilu untuk kemudian bisa mengakomodir semangat untuk menyelidiki adanya indikasi kecurangan pemilu ini, mekanismenya akan seperti apa kalau di DPD RI? Mekanismenya sama dengan DPR kurang lebih ya, itu kan konsep pengawasan itu juga akan berbasis pada upaya DPD melakukan penyelidikan. DPD berhak memanggil pihak-pihak, baik itu eksekutif tertinggi maupun jajaran para menteri, kepala daerah dan kepala desa juga bisa dipanggil, dan kemudian mereka punya upaya paksa untuk memastikan hak mereka bisa dipenuhi. Hanya saja yang perlu kita pahami, orang menganggap DPD itu sebagai sebuah lembaga yang tidak memiliki daya tarung politik yang penting. Tapi dalam konteks ini jangan lupa DPD adalah anggota MPR, di mana DPD dapat sangat menentukan dalam proses pemakzulan presiden di kemudian hari di MPR. Jadi perlu juga dihormati forum pengawasan DPD karena dapat berujung pada impeachment. Baik, ada peran dan juga dampak strategis yang bisa dilakukan oleh DPD terkait dengan apa yang ditujukan sekarang, terutama terkait dengan pansus yang sudah dibentuk. Terima kasih Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, telah memberikan konfirmasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.